Kali ini kita akan belajar tentang sejarah bagaimana Al-Quran, kitab suci saudara-saudara kita yang dari Islam itu bisa menjadi satu kitab atau satu buku. Jadi mungkin berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang mungkin memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan utuh satu kitab dari surga. Nah, dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka Umar berkata, aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Ini berarti bahwa penghafal Al-Quran tidak menghafal seluruh ayat Quran itu, Bapak Ibu. Kalau saja penghafal Al-Quran itu hafal semua surah yang ada di dalam Al-Quran, tidak perlu harus 2 atau 10 orang. Satu orang pun kalau memang benar-benar bisa menghafal semua Quran surah itu, harusnya ini tidak menjadi masalah besar bagi umat. Nah, kita lanjut dengan analisa perkataan Zaid. Zaid berkata, demi Allah, sekiranya mereka memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan kepadaku, yakni dokumentasi Al-Quran. Nah, ini berarti bahwa pendokumentasian Al-Quran itu sangat sulit sekali. Kembali lagi, kalau saja penghafal Quran itu hafal semua Quran surah, sudah pasti tidak akan menjadi masalah besar untuk mengumpulkan atau mendokumentasi Al-Quran itu. Karena satu orang saja pun penghafal Quran, kalau dia hafal semua, maka pendokumentasian Al-Quran itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, kemana implikasinya? Kita lihat, dia menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qori. Dan lihat, akhirnya Zaid mendapatkan bagian akhir dari surah At-Taubah bersama Abu Khuzaimah, yang tidak dia temukan dari orang manapun. Nah, dari sini kita lihat bahwa penghafal Al-Quran pun ternyata tidak hafal surah. Terbukti bahwa ada surah yang mereka temukan dari Abu Khuzaimah. Nah, dengan mengetahui hal ini Bapak Ibu, bagaimana respon Anda dengan peristiwa pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab? Nah, apakah besar kemungkinan banyak Quran yang hilang dan tidak ditemukan? Ilyas Zulkifli mengatakan bahwa sebagian orang memahami Al-Quran itu diturunkan utuh satu kitab dari surga. Sebagian orang yang dimaksud Ilyas Zulkifli itu tentu saja mereka orang-orang kafir. Sementara seorang muslim tahu betul bahwa ada proses yang dilakukan oleh para sahabat untuk menjadikan Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah kitab utuh yang dapat kita baca sampai sekarang. Ilyas Zulkifli mengutip hadits dari Sahih Bukhari yang menceritakan upaya para sahabat Nabi dalam melakukan pembukuan Al-Quran untuk pertama kalinya. Kekhawatiran Umar bin Al-Khattab akan hilangnya sebagian Al-Quran karena gugurnya banyak sahabat penghafal Al-Quran di Perang Yamamah, dijadikan Ilyas Zulkifli sebagai alasan untuk mengatakan bahwa para sahabat penghafal Al-Quran tidak menghafal seluruh surah Al-Quran. Dia mengatakan tidak perlu 2 atau 10 orang, satu saja orang yang benar-benar bisa menghafal seluruh surah Al-Quran, harusnya tidak menjadi masalah besar bagi Umar. Kalau sahabat Nabi hafal seluruh surah Al-Quran, Zaid tidak perlu mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit dan dari hafalan para qori, itu katanya. Zaid adalah salah seorang sahabat dan termasuk salah seorang penulis wahyu yang diakui oleh Rasulullah SAW, mempunyai kecerdasan dan sikap warok yang tinggi, akhlaknya yang mulia, agamanya yang kokoh, dan bisa menjaga amanat. Zaid sendiri adalah seorang penghafal Al-Quran, bahkan beliau menyimpan catatan Al-Quran itu untuk dirinya. Namun beliau tidak mengandalkan apa yang beliau hafal dan beliau tulis. Hal itu karena Abu Bakar tidak memerintahkan, kecuali menulis apa yang telah ditulis. Oleh karena itu, dia tidak menulis akhir surah Baroah hingga ditemukan tulisannya, padahal dia dan sahabat lainnya menghafal ayat tersebut. Jadi Zaid hanya menuliskan ke dalam mushaf ayat-ayat Al-Quran yang telah dituliskan di masa Rasulullah SAW, bukan sekadar hafalan. Terasa beratnya Zaid dalam tugasnya membukukan Al-Quran, adalah karena beliau harus menelusuri dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah tertulis sebelumnya. Jika membukukan Al-Quran hanya dari hafalan sendiri atau hafalan sahabat lainnya itu mudah bagi Zaid. Dan pekerjaan Zaid bin Sabit ini berlangsung hampir 15 bulan, sejak pertempuran Yamamah hingga akhir tahun 11 Hijriah atau awal 12 Hijriah. Dan selesai sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada 13 Hijriah.
Dalam hadis sahih disebutkan Zaid bin Sabit kehilangan satu ayat Al-Quran yang pernah dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid bin Sabit mendapatkannya hanya ada pada Huzaimah bin Sabit. Kejadian ini dianggap Ilyas Zulkifli sebagai bukti Zaid tidak hafal seluruh surah Al-Quran. Padahal dengan ingatnya Zaid akan hilangnya satu ayat Al-Quran yang pernah dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa Zaid hafal Al-Quran. Jika Zaid tidak hafal Al-Quran, mana mungkin beliau tahu mushaf Al-Quran yang dia tulis kurang satu ayat. Dan ayat yang ditemukan Zaid bin Sabit hanya dimiliki Huzaimah bin Sabit itu, maksudnya ayat yang telah tertulis, hanya Huzaimah bin Sabit yang menuliskan ayat tersebut. Bukan ayat yang hanya dihafal oleh Huzaimah bin Sabit, namun sahabat Nabi lainnya tidak menghafalnya. Jika Anda membaca hadis-hadis mengenai pembukuan Al-Quran di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Anda tidak akan menemukan indikasi tidak tercatatnya semua ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dibukukan tidak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang terlibat dalam pembukuan Al-Quran juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Para sahabat kala itu masih banyak yang hafal Al-Quran. Yang dimaksud hafal Al-Quran adalah hafal keseluruhan ayat dalam Al-Quran, bukan hanya hafal surah tertentu. Alasan Zaid tidak menulis Al-Quran hanya berdasarkan hafalan dirinya atau sahabat Nabi lainnya, adalah karena Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan menulis apa yang telah ditulis, jadi bukan karena Zaid tidak hafal seluruh ayat-ayat Al-Quran. Sementara kalau kita bandingkan dengan penulisan Injil-Injil Kristen, sangat jauh sekali perbedaannya. Tidak ada literatur dalam Kristen yang menceritakan sejarah penulisan Injil-Injil Kristen seperti hadis-hadis sahih yang dikutip Ilyas Zulkifli. Sehingga sampai hari ini tidak jelas siapa sebenarnya penulis-penulis Injil Kristen dan kapan ditulis. Proses penulisannya juga tidak jelas, ditulis dari kesaksian penulis sendiri atau kesaksian orang lain. Apakah penulis atau saksi mata adalah orang-orang terpercaya? Tidak jelas juga siapa orang pertama yang menyalin atau menerjemahkan Injil-Injil Kristen ke dalam bahasa lain. Tidak jelas juga sejak kapan Injil-Injil Kristen itu dibaca oleh orang-orang Kristen. Mengingat sejarah penulisan Injil-Injil Kristen yang masih gelap gulita, saya tidak bisa banyak berharap setelah Ilyas Zulkifli membahas sejarah pembukuan Al-Quran. Dia juga menjelaskan proses penulisan Injil-Injil Kristen agar dapat dibuat perbandingan. Kok bisa ya orang kafir macam Ilyas Zulkifli ini mempermasalahkan pembukuan Al-Quran, sementara sejarah penulisan Injil Kristen sendiri masih gelap?